tujuannya adalah supaya mahasiswa itu mampu untuk mencari, menemukan sendiri jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan-percobaan sendiri. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan belajar untuk metode pembelajaran eksperimen. Di dalam metode pembelajaran eksperimen ini berarti ada uji coba yang akan dipraktekkan mahasiswa di laboratorium. Memang tidak semua materi bisa menggunakan metode ini. Jadi metode ini memang kalau membutuhkan suatu uji coba, eksperimen gitu, untuk membuat mahasiswa itu bisa lebih kreatif, mungkin bisa mengembangkan dari apa teori yang sudah didapat. Nah, ini juga membutuhkan checklist penuntun belajar atau SOP. Nah, kita sekali lagi menyampaikan bahwa untuk penggunaan metode ini kita harus ingat lagi tujuan dari proses pembelajaran itu apa. Kalau kurang tepat metode yang digunakan, maka juga kurang maksimal ya, yang diperoleh mahasiswa. Nah, ini memang tujuannya adalah supaya mahasiswa itu mampu untuk mencari, menemukan sendiri jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan-percobaan sendiri, yang juga bisa melatih berpikir kritis mahasiswa atau scientific thinking. Nah, untuk manfaat di dalam metode eksperimen atau percobaan ini biasanya di SMA, SMP itu sudah sekarang banyak menggunakan metode-metode ini. Kalau di kebidanan juga ada beberapa yang harus menggunakan metode ini, apalagi dalam membimbing untuk mahasiswa kreatif ya. Menemukan untuk membuat makanan bayi yang tinggi protein, makanan bayi yang tinggi kalori, makanan bayi atau bubur bayi pada usia 6 bulan sampai 12 bulan misalkan. Nah, itu membutuhkan suatu percobaan-percobaan supaya tidak nantinya terlalu keras atau terlalu lembek dan sebagainya. Itu juga perlu untuk uji coba supaya komposisinya pas gitu ya. Nah, ini sehingga mempunyai manfaat bahwa dengan diberikan kesempatan ke mahasiswa untuk uji coba tersebut, maka dia akan bisa merasakan gitu, membuat seperti ini ya, tadi ukurannya seperti ini, sehingga nanti pada saat mengajarkan ke pasien dia akan pas gitu ya, sudah pinter gitu. Nah, ini dia akan ada proses untuk belajar, mengikuti proses, kemudian mengamati hasilnya, menganalisis hasilnya, kekurangannya apa, membuktikan dan menarik suatu kesimpulan bahwa kalau tadi itu seperti ini, saya terlalu keras hasilnya. Kalau seperti ini buburnya terlalu lembek. Dia bisa untuk mencoba dan mencoba. Nah, di dalam pembelajaran eksperimen ya, atau uji coba ini memang ada beberapa hal kelebihannya yang bisa bermanfaat untuk dosen maupun mahasiswa pembelajar ya, di mana mahasiswa akan lebih percaya diri, apalagi hasilnya berhasil gitu ya, itu akan lebih percaya diri atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri, daripada hanya menerima kata guru atau kata buku saja
disuruh baca saja, itu akan lebih diingat oleh mahasiswa dan dia akan lebih bangga dengan hasil karya-karyanya. Nah, untuk metode ini harus didukung oleh asas-asas didaktik modern, ya. Contohnya sekarang itu semua serba IT, misalkan itu ada mobil listrik dan sebagainya, ya, itu uji coba yang berulang sampai dia mendapatkan suatu hasil yang mendekati sempurna atau yang sempurna. Itu harus diuji coba terus. Kemudian juga akan mengembangkan sikap, ya, untuk mengadakan suatu studi eksplorasi, ya, tentang sains dan teknologi, suatu sikap dari seorang ilmuwan. Makanya nanti kalau dia kerja, dia akan lebih ingin tahunya tinggi dibandingkan yang tidak pernah bereksperimen, ya. Tapi saya katakan tadi, tidak semua materi bisa menggunakan metode eksperimen, tergantung tujuan yang akan dicapai. Nah, ada kelebihan juga ada kekurangan di situ. Di dalam metode eksperimen ini juga sering memerlukan berbagai fasilitas, ya, peralatan, membutuhkan dana mungkin, ya, fasilitas pendukung dan bahan-bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan tidak selalu murah, gitu ya. Nah, ini butuh dana, butuh fasilitas dan butuh ketelatenan oleh pendamping itu sendiri. Nah, di dalam setiap eksperimen itu tidak selalu memberikan hasil yang langsung bagus atau sesuai harapan, gitu ya. Karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan mahasiswa, sehingga mahasiswa harus membutuhkan pendampingan. Dicoba dulu. Ada beberapa eksperimen, ya, contohnya, ya, tadi membuat bubur bayi. Pertama terlalu ketat, ya, hasilnya terlalu keras, ya, terlalu padat, gitu. Akhirnya dicoba lagi sampai dengan komposisinya pas itu bagaimana, ya. Sehingga juga membutuhkan waktu juga, gitu ya, membutuhkan waktu. Nah, sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, ya. Jadi pada saat ini mungkin ada beberapa teknologi yang bisa dimodifikasi, gitu ya, fasilitas peralatan yang bisa dimodifikasi, dan ini yang terkini, gitu. Nah, untuk itu harus terus baca. Itu memang kekurangan, dianggap suatu kekurangan. Kalau tidak telaten, ya, mudah putus asa, ya sudah selesai, belum sampai mendapatkan hasil yang maksimal, gitu. Untuk itu membutuhkan langkah-langkah yang tepat di dalam proses pembelajaran eksperimen itu sendiri. Contohnya di dalam persiapan itu tentukan dan rumuskan tadi tujuan eksperimen tadi. Itu harus jelas betul-betul di awal, ya, harus terukur, gitu ya. Mahasiswa itu sampai di mana ini nanti tujuannya, gitu. Sampai menghasilkan bubur yang komposisinya pas pada anak usia 6 sampai 12 bulan, misalkan seperti itu. Kemudian juga persiapan alat dan bahan yang diperlukan itu jauh-jauh sudah dipersiapkan, karena kadang juga membutuhkan peralatan yang tidak mudah didapat, ya. Memberikan penjelasan secukupnya tentang prosedur dan langkah-langkah melakukan eksperimen. Kemudian minta untuk mahasiswa mengulang dulu prosedurnya, baru praktek. Makanya harus ada SOP yang jelas, itu di dalam persiapan. Kemudian di dalam pelaksanaan, guru jangan terlalu terlibat di dalam percobaan. Jadi yang umek itu gurunya atau dosennya atau pendampingnya, ya.
Jadi biarkan anak itu mencoba memperoleh pengalamannya sendiri, mencari dan menemukan, ya, serta bekerja sendiri. Kita melihat aja dulu, ya, dia mencoba lagi. Seandainya eksperimen itu dilakukan kelompok, maka guru harus mengatur agar setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama, jangan didominasi satu orang. Dalam setiap tahapan ini dosen perlu melakukan kontrol, ya, setiap tahapan. Tadi contohnya persiapan, dicek dulu, oh sudah bagus, gitu. Baru pelaksanaan, itu langkah-langkahnya, step-stepnya, step by step harus kita evaluasi. Kemudian kalau sudah selesai semua di dalam eksperimen, kita juga melakukan tindak lanjut mengevaluasi. Mahasiswa memeriksa segala peralatan yang digunakan di dalam eksperimen, kemudian menyimpannya kembali seperti posisi semula. Jadi mulai dari tadi persiapan sampai mengembalikan alat-alatnya dalam kondisi bersih. Kemudian mahasiswa juga harus melaporkan hasil eksperimen kepada dosen pembimbingnya untuk dianalisis, didiskusikan, diberikan umpan balik. Dan ingat, dosen kalau memang itu bagus, kenapa tidak kita puji mahasiswa kita? Secara bersama-sama juga kita harus selalu mendiskusikan mana tadi kekurangannya, masalah-masalah apa yang bisa diminimalkan di dalam proses pelaksanaan, sehingga kegagalan mahasiswa di dalam eksperimen bisa diminimalkan. Oke, demikian tadi penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.